Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Seperti biasanya, di kesempatan kali ini Roni Times hadir untuk Anda dengan narasumber dari berbagai latar belakang sosial, politik, ekonomi, budaya. Dan kemarin kita ngobrol dengan beberapa narasumber di level nasional. Ada Boy Rafli Amar, kemudian ada juga dari KPAI, banyak sekali yang sudah kita undang. Dan sore kali ini kita ada tamu istimewa, ada narasumber istimewa dari Universitas Gadjah Mada. Dan langsung aja saya sapa. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Zainuddin. Ya, waalaikumsalam Mas Roni. Selamat sore semuanya. Ya, berbahagia semoga sekali. Para penikmat FAMS TV semua selalu sehat ya Mas Roni ya. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya, sore hari ini kita berbahagia sekali karena rekan kita dari Universitas Gadjah Mada, dosen ilmu komunikasi yang akan kita ajak ngobrol. Mas Zainuddin, langsung saja kita ingin ngobrol tentang komunikasi ya. Komunikasi itu adalah sebuah proses ya, proses untuk menyampaikan sesuatu informasi yang bagaimana caranya agar bisa diketahui oleh pihak yang lain, kan gitu kan. Nah, ini yang unik ini adalah gara-gara komunikasi juga kadang masyarakat jadi salah untuk menerima dan salah dalam pengaplikasian penerapan hal yang dikomunikasikan itu di masyarakat. Gak usah jauh-jauh, pemerintah misalnya, presiden misalnya, ketika memberikan statement A, B, dan C, tapi kemudian justru ada yang dipelintir atau mungkin bahasanya juga ada yang dirubah. Jadi seolah-olah wah ini komunikasinya nggak nyambung. Mas, ini komunikasi yang seperti ini gimana sih kalau dalam perspektif atau kacamata dari para pendidik nih seperti Mas Zainuddin yang masih muda dan ganteng ini. Gimana Mas? Makasih Mas Roni untuk pujiannya. Waduh, kalau disebut gantengnya ini relatif ya Mas ya. Tetapi kalau misalnya kita boleh cerita sedikit dari perspektif komunikasi, betul Mas Roni bahwa siapa saja bisa terjebak begitu ya di dalam persoalan miskomunikasi atau di dalam persoalan penyampaian pesan-pesan yang tidak efektif atau tidak efisien. Ini semua bisa saja mengalami. Tidak mengenal usia, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal profesi atau jabatan. Semua bisa mengalami hal itu. Kenapa? Karena tentu saja di dalam proses berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu secara efektif atau agar pesan yang kita sampaikan, apapun pesannya itu bentuknya atau tujuannya, supaya mencapai sasaran atau sasaran tercapai sesuai dengan target, memang ini dibutuhkan tentu saja strategi. Dibutuhkan tentu saja hal-hal yang saya kira atau dalam ilmu kami di ilmu komunikasi itu bisa membantu proses efektivitas pesan itu. Apa saja diantaranya Mas Roni, mulai dari tentu menghindari hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan dalam komunikasi. Sebagai contoh, kalau kita berbicara komunikasi secara umum atau saat ini saja begitu, di era pandemi, kita paham bahwa kita semuanya sekarang hampir mungkin setiap hari begitu. Baik yang apalagi mungkin kami ya yang di dunia pendidikan, Senin sampai Jumat kami melakukan kuliah daring begitu atau kuliah online. Nah, hambatan yang ada di dalam proses menyampaikan itu kalau dari sisi teknis begitu adalah misalnya tadi sebagaimana yang saya terjadi juga ya Mas. Misalnya koneksi yang terputus misalnya ya. Ini adalah tentu saja hambatan-hambatan teknis atau kadangkala kalau tidak soal koneksi biasanya hambatan teknis ini bisa karena tidak lancarnya paket data kita begitu dan lain-lain. Kalau di dalam komunikasi tatap muka atau mungkin komunikasi intrapersonal atau interpersonal begitu ya yang kita lakukan dengan diri kita ataupun yang kita lakukan dengan orang lain, ini tentu hambatan teknisnya bisa saja satu mungkin karena kita tidak satu sama lain belum saling mengenal dengan baik. Sehingga tentu dalam berkomunikasi ya antara satu dengan lain hal, satu dengan kita bersama, kalau kita tidak saling mengenal tentu ada hambatan-hambatan atau perasaan yang harus kita jaga juga ya Mas Roni ya. Dalam hal ini. Nah kalau kita bawa lebih spesifik ke dalam konteks pandemi atau COVID-19 begitu, komunikasi pemerintah kepada publik ini tentu menjadi sorotan yang saya kira setiap kita, masyarakat itu sudah melihat ya sepanjang kurang lebih kemarin di 2 Maret kita sudah memperingati 1 tahunnya pandemi COVID-19 di Indonesia dan sepanjang 1 tahun itu juga saya kira kita sudah melihat ya Mas Roni ya berbagai bentuk
komunikasi yang disampaikan dari pemerintah ke masyarakat, atau sebaliknya bagaimana pemerintah merespon begitu apa yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya kepada pemerintah selaku yang kita bisa katakan sebagai otoritas yang paling berwenang atau otoritas yang kita harapkan sebagai masyarakat yang bisa melindungi, memberikan kepastian, dan mengurangi risiko-risiko yang tentu saja tidak kita harapkan terjadi di era pandemi COVID-19. Sayangnya, Mas Roni, memang kalau kita lihat, Mas Zainuddin, kalau kita cermati gitu ya, ini sepertinya komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat ini kami juga bingung gitu ya. Apakah memang gaya-gaya komunikasi seperti penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu bisa bisa nyampe, karena realitanya banyak sekali yang justru nggak mengerti gitu ya. Ini dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Apakah faktor karena ketidakjelasan atau karena faktor yang kurang pandainya pemerintah dalam mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan misalnya COVID atau nanti mungkin mudik lebaran atau bagaimana, karena setiap ada komunikasi dari pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Gimana Mas? Betul. Nah, kalau saya boleh lanjutkan atau kaitkan dengan tadi Mas Roni, kondisi kita di awal-awal pandemi, saya rasa semua kita, tidak saja pemerintah, itu memang mengalami kegagapan dalam memaknai situasi pandemi COVID-19. Mungkin beberapa pihak merasa atau menilai bahwa pemerintah terkesan yang pertama meninabobokan situasi. Artinya sebaiknya gitu atau idealnya menurut beberapa pakar, saya pernah menulis terkait dengan komunikasi publik pemerintah ya di masa COVID-19 dengan fokus pada telaah sistem informasi publik yang dikembangkan oleh pemerintah di era-era awal, atau untuk saya kira sebenarnya harapannya bisa menjadi masukan positif begitu ya untuk meningkatkan kualitas komunikasi pemerintah di masa krisis. Nah, di situ saya melihat memang memetakan kritik tajam kerap diberikan memang kepada pemerintah di masa-masa awal itu. Salah satunya memang karena pemerintah dinilai, tadi Mas Roni, meninabobokan, tidak belajar dari kasus negara Tiongkok yang memang sudah lebih dulu begitu mengalami itu, dan sayangnya begitu, sangat disayangkan saat itu pun pemerintah dalam hal ini di bawah Kementerian Kesehatan memberikan kita semacam kalau kita katakan mungkin ketenangan yang semu ya, karena dengan mengatakan negara kita cukup aman gitu, karena kita negara tropis, dengan doa itu insya Allah kita bisa melawan gitu. Nah, idealnya begitu, untuk di masa-masa seperti itu, ini tentu agak mengkhawatirkan kalau kita bisa bilang begitu. Karena bukannya melakukan langkah-langkah tanggap dan kesiapsiagaan, pemerintah justru malah memberikan masyarakat begitu harapan yang saya kira itu tidak menumbuhkan kesiapsiagaan kita. Justru malah sebaliknya ya, membuat kita terlena. Dan ternyata benar ya Mas Roni, pada akhirnya gagap, kaget, sengkarut semua komunikasi di awal-awal. Bulan Maret sebelum diumumkannya kasus pertama COVID-19 di tanggal 2 Maret itu, kita juga sudah banyak ya kemudian polemik begitu Mas Roni yang mengatakan bahwa kok bisa pemerintah tidak transparan, tidak membuka ya data itu ke publik. Justru kalau kita lihat di internal pemerintah sendiri pun, antara juru bicara kepresidenan dan juru bicara Kementerian Kesehatan saat itu juga terjadi clash informasi yang kalau bisa kita katakan di era krisis, informasi yang terpadu, yang terintegrasi satu sama lain ini bisa sebenarnya meningkatkan kesiapsiagaan kita dan juga mengurangi resiko-resiko yang mungkin saja muncul, Mas. Tapi ini yang memang di saat awal itu kita belum temukan. Nah, tapi saya juga tetap mengapresiasi Mas Zainuddin, kalau kita lihat perkembangannya dari Maret. Bisa nggak komunikasi ini diperbaiki oleh pemerintah begitu ya, agar tidak menimbulkan miss dan pemerintah tidak terkesan menyembunyikan seperti tadi disampaikan Mas Zainuddin kan gitu kan? Bisa nggak kira-kira komunikasi ini dibangun lebih baik, dibangun lebih cerdas begitu? Betul. Saya rasa bisa, Mas, karena tidak ada satupun saya kira kalau bisa saya katakan, karena mungkin saya positif begitu ya Mas melihat situasi ini
dan melihat bahwa pemerintah bisa melakukan tindakan-tindakan yang tentu ini bisa jadi pembelajaran ya. Karena begini Mas Roni, kalau kita perhatikan juga sistem informasi terpadu terkait dengan COVID-19, misalnya dalam tulisan saya di salah satu buku itu yang dikeluarkan oleh fakultas kami, Visipol UGM, ini memang saya melihat adanya tindakan yang kalau bisa kita katakan memang pemerintah belajar Mas, belajar dari kesalahan begitu, dengan kemudian memperbaiki sistem informasi publik yang ada. Kemudian kita juga melihat banyaknya tindakan-tindakan kolaboratif Mas Roni yang dilakukan pemerintah sedari awal. Saya kira meski itu perlahan tetapi pasti ya ditargetkan oleh pemerintah. Meski demikian juga kami tetap menilai ya, atau saya pribadi tetap melihat dalam tulisan itu bahwa pemerintah tetap perlu untuk mengimprovisasi atau memperbaiki apa yang sudah didapatkan atau sudah dilakukan. Dan kira-kira tentu salah satu poin yang paling penting yang saya rasa dalam tulisan itu atau yang kami lihat juga pada akhirnya ya sepanjang 1 tahun adalah bagaimana pemerintah bisa melibatkan berbagai pihak itu tadi Mas, sebagai satu kesatuan pasukan, kalau kita bisa bilang begitu Mas Roni, satu kesatuan pasukan yang memang usaha kita bersama begitu melawan, tidak saja melawan virus COVID-19 sebenarnya Mas, kalau bisa kita lihat sekarang, tapi perlawanan kita tentu dengan melawan tadi, kalau kita sering dengar mungkin istilah hoax dan ujaran kebencian ya, Mas Roni, ini juga parah Mas, ini juga parah. Seiring dengan 1 tahun ini kita melihat jumlah hoax terkait dengan COVID-19 itu memang sangat luar biasa ya Mas. Pesat. Betul. Baik, Mas Zainuddin, sebelum kita lanjutkan lagi, ada beberapa yang sudah masuk ya melalui WhatsApp 08736631 sekian. Ada Sarah di Universitas Diponegoro. Bagaimana seharusnya pola komunikasi pemerintah seharusnya dan semestinya Pak dosen, karena ngajak influencer kayak Raffi Ahmad juga nyatanya malah salah kaprah pas vaksinasi. Nah, ini kaitannya komunikasi dengan trust, dengan kepercayaan Mas. Ini dari Sarah di Universitas Diponegoro. Gimana? Betul. Terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat menarik. Itu juga yang kemudian kami sayangkan begitu ya Mas. Kalau saya pribadi mungkin niat untuk melibatkan para influencer, niat untuk melibatkan para selebritas begitu di tanah air untuk memberikan contoh ya yang baik kepada masyarakat, karena mungkin mereka punya pengikut yang luar biasa banyak ya, mereka juga bisa membentuk opini para pengikutnya pada waktu yang bersamaan. Ini tentu bukan strategi yang 100% salah begitu Mas. Tetapi memang dalam mempertimbangkan atau menimbang ya, kalau saya rasa atau saya nilai dalam menimbang pemilihan influencer dibandingkan dengan memberi kesempatan kepada mereka yang memang berada di garda terdepan untuk menerima kalau kita katakan kemarin vaksin, atau kemudian menerima perhatian yang lebih begitu dibandingkan dengan memberikan kepada influencer, saya kira itu akan lebih bijak di kala itu. Tentu saja, tetapi nasi sudah menjadi bubur begitu ya Mas ya, kalau kita bisa katakan. Dan saya kira di situ ada pembelajaran. Yang salah yang membuat komunikasi atau yang harus bertanggung jawab yang mengkomunikasikan. Mengingat begini, ini kan sudah dikomunikasikan oleh pemerintah bahwa Anda akan jadi influencer nih, harapannya membawa berita-berita positif, perilaku positif gitu kan. Tapi kenyataannya habis divaksin malah main-main misalnya, malah kongko bareng teman-temannya Mas. Nah, ini berarti kan ada komunikasi yang miss gitu ya. Ini gimana sih bisa seperti itu gitu ya, dalam perspektif akademisi gimana? Betul. Kondisi ini bisa terjadi. Ya, mungkin untuk meneliti atau menelaah pertanyaan Mas Roni tadi itu tentu perlu kolaborasi dengan keilmuan yang lain. Misalnya kita bisa lihat dari sisi psikologis juga. Kira-kira apa sih alasan betul. Gitu ya, atau dampak apa sih latar belakang kenapa sampai bisa seorang influencer tadi begitu menerima kepercayaan yang luar biasa, tetapi pada akhirnya ini disalah gunakan begitu ya. Atau di lain sisi betul, itu saya rasa memang perlu kajian yang kolaboratif antar disiplin ilmu, tidak saja dari sisi komunikasi. Tetapi kalau kita lihat tadi Mas, dari sisi ilmu komunikasi, para influencer yang mungkin kalau kita katakan sekarang mereka bisa berasal dari selebriti gitu ya, mereka bisa berasal dari orang awam seperti saya misalnya, yang tiba-tiba bisa mempunyai opini tertentu, tentu karena media sosial begitu Mas, dimudahkan ya untuk kemudian berekspresi dan orang-orang bisa menyukai kita dengan entah karena viralitas kita, opini kita dan seterusnya gitu. Tapi dalam hal ini kalau kita kaitkan kembali lagi Mas pada kenapa sih pemerintah pada akhirnya mempercayakan begitu ya, itu saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban atau analisis yang lengkap. Tentu ini sepenuhnya berada pada level strategis.
bisa dikaitkan nggak Mas Zainuddin pada indikasi bahwa pemerintah nggak percaya diri karena nggak berani atau nggak bisa menyampaikan dengan bahasa mereka gitu ya, dan kemudian mudah diterima oleh masyarakat gitu. Gimana Mas Zainuddin? Ya, saya rasa begini. Salah satu alasan yang kita dapatkan dari pemerintah kenapa memilih para influencer untuk ikut bersama gitu ya pada pemerintah, pada presiden, menteri di vaksin pertama kalinya ini karena memang dianggap ya mereka bisa mewakili para pemuda ya, para pemuda. Nah, pertimbangan ini yang sebenarnya saya juga merasa masih bingung ya sampai sekarang Mas, atau masih kemudian menimbang-nimbang kalau kita kembali flashback saat itu gitu, saat itu kira-kira kenapa ya berusaha menjadi kaki pemerintah, atau saya berusaha pakai sepatu pemerintah untuk melihat kenapa saya memilih Raffi Ahmad misalnya, atau tanpa sebut nama ya, tapi kita juga kalau menyebutkan nama. Nah, ini yang bagi saya juga kalau saya bisa katakan saya tetap khawatir gitu, saya tetap menyesalkan juga sampai adanya itu vaksinasi yang kemudian setelah itu dia bebas gitu ya dengan apa berpesta katanya begitu yang kita dapatkan dari pemberitaan. Ya, betul ya. Nah, tapi lagi-lagi Mas, bisa saja ini karena ada salah komunikasi lagi gitu ya, ada miskomunikasi lagi antara Raffi Ahmad mungkin dengan pihak kesehatan. Hampir 1 tahun begitu ada perasaan kita berada di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing. Ada rasa jenuh di situ, Mas Roni. Rasa sudah ingin keluar ya. Ibaratnya kalau kita mungkin seekor burung yang ada di dalam sangkar begitu, Mas Roni. Mau keluar gitu, mau terbang gitu ya. Nah, barangkali ada euforia itu yang dirasakan ya di awal-awal itu saat divaksin. Dan saya kira juga kurangnya atau lemahnya literasi kita soal vaksin dan soal COVID itu. Bahwa itu tadi, banyak yang beranggapan bahwa vaksin adalah obat. Padahal tidak, begitu ya. Vaksin bukan obat gitu. Vaksin hanyalah salah satu cara untuk meningkatkan imunitas kita ya, untuk melawan. Jadi dia bukan obat gitu, Mas. Nah, ini yang barangkali euforia yang kemudian tadi ya memakan psikisnya, memakan kemudian oke, saya yang divaksin, euforia yang pertama gitu ya. Itu mungkin saja ada yang terjadi di kala itu. Jadi memang saling terkoneksi ya, Mas Zainuddin ya. Jadi tidak bisa di satu disiplin ilmu saja, ilmu komunikasi saja yang menelaah itu, tetapi juga bersinggungan juga dengan psikologi karena kaitannya dengan kejiwaan seseorang ketika mereka menerima sebuah komunikasi dan mereka berkomunikasi gitu kan. Jadi memang kalau bahasa kantornya ini lintas sektoral. Oke. Mas Zainuddin yang terakhir sebelum kita akhiri, ada Nusa di Padalarang. Pak Zainuddin, Kominfo harusnya seperti apa ya jika ada kebijakan baru dari Presiden misalnya, karena selama ini Kominfo dan jubir Presiden kurang aktif, akhirnya yang counter hoax dan sebagainya termasuk di disinformasi juga ujung-ujungnya komunitas literasi dan kalangan akademisi. Nah, ini Kominfo harusnya ngapain gitu ya? Saya juga ini tertarik juga dengan pertanyaan ini gitu kan. Terus tugasnya Kominfo sama jubir ini ngapain? Ketika komunikasi yang mereka bangun, yang mereka sampaikan dari seorang presiden ternyata sampai di tingkat bawah malah terjadinya miss gitu kan. Ini harusnya gimana di Kominfo nih, Mas Zainuddin? Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya agak terputus Mas, tapi mudah-mudahan saya tidak salah menangkap ini poinnya. Ini terkait dengan apa sih sebenarnya yang terjadi ya? Kenapa bisa juru bicara pun juga bahkan menyampaikan informasi yang tidak sinkron. Sampaikan mungkin di awal adalah satu, miskomunikasi itu bisa terjadi pada siapa saja Mas. Apalagi ketika itu ada di situasi yang setiap kita berada pada tekanan, ya Mas, kalau bisa saya katakan. Tekanan, pemerintah tentu banyak tekanan, Mas, dari berbagai pihak. Tentunya tekanan ini dimaknai secara positif bagi saya sebagai upaya bagi pemerintah ya untuk tadi, Mas, lebih bisa memberikan pelayanan yang tentu lebih maksimal lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam penanganan COVID-19. Nah, di tengah tekanan-tekanan ini, kadangkala di situasi krisis, ini kita juga sebagai masyarakat perlu memahami, Mas. Memahami apa? Bahwa dalam menanggulangi situasi krisis, kita sekarang ada di situasi krisis yang betul-betul kita semua mengalami. Ya, tidak saja di Indonesia, tapi seluruh dunia. Artinya apa, Mas? Ketika kita berada pada satu kaki saja, dalam arti hanya merongrong pemerintah, tetapi tidak ikut berkolaborasi, membantu pemerintah, membantu dengan apa, Mas? Misalnya, kita masih ingat ada kampanye 3T dan 3M. Lalu kemudian pemerintah update gitu ya, bahwa 3M. Nah, ini sebenarnya kalau saja kita juga mau begitu, satu, kalau saya rasa menahan ego gitu ya, Mas, karena ya itu tadi, saya paham bahwa kita semuanya jenuh, ada di rumah masing-masing. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, atau yang sudah kita rencanakan ini pada akhirnya di masa ini harus tertunda, atau bahkan harus kita batalkan. Semua terkena dampak, Mas. Termasuk melindungi kita semua sebagai satu kesatuan masyarakat. Tapi bukan berarti bahwa karena kita merasa
hanya menuntut hak kita untuk dilindungi sebagai masyarakat. Saya rasa kita perlu ikut melakukan kewajiban kita sebagai masyarakat. Apa? Dengan mendukung kebijakan tadi. Tadi kalau misalnya kita lihat di tahun baru ya Mas, atau di era-era apa tahun lalu Lebaran, ya soal kontroversi antara Pak juru bicara bilang boleh mudik, tapi sebenarnya itu diklarifikasi tidak boleh. Pulang Gitu ya. kampung ya. Ini kalau kita bisa katakan betul. Kalau bisa kita katakan, padahal sudah terlanjur tuh ada yang udah beli tiket dan seterusnya gitu ya Mas. Nah, ini kalau boleh kita katakan Mas, ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi tentu saja tadi Mas. Situasi krisis ini kalau kita katakan memang sensitivitas pemerintah ya dalam mempersiapkan segala sesuatu sebelum akhirnya krisis itu terjadi sayangnya tidak dicapai ya. Itu memang pemerintah pun saya rasa mengakui itu Mas. Tetapi bukan berarti pemerintah tidak hanya berpangku tangan dan kemudian tidak mencoba mengubah situasi yang lemah tadi, dikuatkan, tentu sudah dikuatkan. Tapi lagi-lagi kalau kita tidak bersama gitu ya Mas, membantu juga pemerintah, apa yang kita bisa lakukan sebenarnya untuk membantu sebagai warga negara? Kenapa harus kita keluar gitu misalnya, keluar beraktivitas dan lain-lain? Kalau bisa kita pakai masker, kenapa kita nggak pakai masker, Mas? Gitu ya. Kalau bisa kita tidak berdesak-desakan, kenapa kita harus berdesak-desakan? Saya rasa itu bisa membantu. Saat pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, lalu PPKM, lalu PPKM Mikro, ini memang terlihat dari data membuktikan ya, terbukti ada penurunan gitu, Mas. Dari segi jumlah kasus ya. Tetapi bukan berarti karena ada penurunan lalu kita juga mulai turun gitu. Oke, ayo kita keluar sekarang bla bla bla. Nah, ini yang saya rasa sangat kita sayangkan gitu Mas sebagai masyarakat kalau saya lihat ya. Padahal pemerintah rutin mengeluarkan kebijakan tersebut gitu ya. Jaga 3M, 5M dan seterusnya. Nah, ini yang sekali lagi gitu kalau boleh saya katakan. Memang komunikasi ini memang kita juga harus tidak hanya kita dari dua arah Mas. Dari pemerintah saja, harus dua arah kan gitu ya. Betul. Kita juga harus bisa menelaah dengan jeli gitu kan. Apa yang diinginkan pemerintah dan sebenarnya kita sih paham gitu ya. Tapi kan ada beberapa pihak yang tidak memahamkan diri. Betul. Oke, Mas Zainuddin, sayang sekali waktu kita habis, tapi semoga bincang-bincang singkat kita di kesempatan sore kali ini bisa bermanfaat ya, terutama dalam menyikapi gaya-gaya komunikasi, tidak hanya dari pemerintah sih sebenarnya, tetapi banyak pihak yang kadang berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, tapi karena proses penyampaiannya yang mungkin tidak pas sehingga menimbulkan miss ketika informasi tersebut sampai di bawah di tataran akar rumput. Baik, Mas Zainuddin Muda Z Manggilo, panjang banget. Terima kasih banyak waktunya di kesempatan sore kali ini, semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat tidak hanya bagi kita tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia dan ternyata memang benang merah yang dapat kita tarik adalah bahwa komunikasi itu memang hanya dua arah ya, tetapi kita juga harus jeli bagaimana cara kita untuk mengerti lebih jeli lagi, mengerti lebih dalam lagi apa yang dimaksudkan dengan komunikasi tersebut. Terima kasih banyak waktunya Mas Zainuddin Muda, dosen Ilmu Komunikasi UGM. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Tony, waalaikumsalam. Saya titip salam untuk semua pendengar FAMS TV dimanapun berada, penikmatnya. Semoga kita semua tetap harus menjaga protokol kesehatan gitu ya Mas Roni, karena dengan melakukan itu saya rasa mudah-mudahan tentu kita mendukung vaksinasi, saya rasa ya, bagi kita yang sudah bisa divaksin, kita antarlah keluarga kita ke vaksin gitu ya. Semuanya jangan sampai termakan hoax gitu, atau termakan kabar-kabar palsu yang katakan kalau vaksin itu haram, kalau vaksin itu apalagi Mas Fani, macam-macam ya teori konspirasi di balik itu. Ini kita ada di era yang tidak saja pandemi, ya, ada era yang disebut infodemi ya Mas Roni ya. Artinya ada informasi yang juga jadi virus. Jadi saya rasa kita semua harus ikut melawan. Tidak saja pemerintah dalam hal ini. Kita semua punya peran yang sama pentingnya gitu ya untuk melawan pandemi COVID-19 sekaligus juga infodemi yang mengikutinya Mas Tony. Mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat supaya kita semua tetap sehat, tetap melawan ya, sampai kemudian mudah-mudahan COVID-19 bisa diangkat dari muka bumi ya, dan kita bisa kembali lagi aktivitas seperti biasanya. Walaupun memang itu secara akademik agak susah gitu ya Mas, karena lagi-lagi prediksi dari kesehatan mungkin pandemi masih akan ada, tapi setidaknya dengan new normal, adaptasi kebiasaan baru yang sebenarnya tidak terlalu baru. Perilaku hidup sehat itu sudah dari dulu ada kan Mas Roni. Nah sekarang kita lebih sehat lagi gitu, diingatkan sebenarnya ya dengan kita semua. Salam sehat selalu semuanya. Jaga kesehatan. Terima kasih Mas Roni untuk undangannya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain waktu. Salam untuk seluruh mahasiswa dan para dosen serta rektor di Universitas Gadjah Mada. Siap, salamnya kami sampaikan. Kita dengan Mas Zainuddin Muda Z Manggilo,
Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada. Satu alma mater ini ya dengan Presiden Joko Widodo, meskipun Pak Jokowi ngambil kehutanan. Tapi apapun ini luar biasa sekali. Saya Roni pamit undur dari Roni Times untuk edisi kali ini. Kita kembali akan berjumpa di Roni Times untuk edisi-edisi akan datang. Terima kasih, jaga kesehatan, salam sehat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.